Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Tria Galih Anggi Pamungkas, NIM 2001010188. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Bina Insan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping. Itu adalah transaksi yang dilakukan dari awal membuka usaha yang berlangsung pada bulan Agustus 2020. Kita langsung ke contoh soal saja ya, teman-teman. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Galih menyetorkan uang tunai kepada perusahaan pakan ikan sebagai modal usaha sebesar 20 juta. Jadi 20 juta itu akan masuk pada tabel kas 20 juta bertambah dan sumbernya dari modal 20 juta. Itu keterangannya adalah modal usaha. Lalu pada tanggal 3 Agustus 2020 dibelilah perlengkapan untuk kantor secara tunai seharga 1 juta. 1 juta tersebut dicantumkan dalam perlengkapan dan dari uang kas 20 juta tersebut dikurangi 1 juta karena membeli perlengkapan tersebut. Sehingga untuk uang kas saat ini berjumlah 19 juta. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2020 diperolehlah jasa usaha secara tunai sebesar 2 juta. Dalam uang kas ditambahkan 2 juta yang merupakan hasil dari jasa usaha, sehingga uang kas berjumlah atau bertambah menjadi 21 juta dan pada modal awal 20 juta tersebut ditambahkan pula hasil usaha yang didapatkan sehingga modal saat ini berjumlah 22 juta. Pada tanggal 7 Agustus 2020, Galih membeli peralatan kantor secara kredit seharga 2.500.000. Nah, ini kan kita secara kredit ya, teman-teman. 2.500.000 tersebut masuk ke dalam peralatan dan sumbernya kita masuk di hutang karena kita membelinya dengan cara kredit. Dan di tanggal 9 Agustus pegawai akan diberikan gaji sebesar 1.500.000. Nah, ini kita dari uang kas 21 juta dikurangi 1.500.000 sehingga uang kas saat ini berjumlah 19.500.000. Pada modal pun dikurangi sehingga modal saat ini berjumlah 20.500.000. Lalu pada tanggal oh ya, ini yang tadi itu keterangannya beban gaji. Beban gajinya 1.500.000. Lalu pada tanggal 11 Agustus telah diterima pendapatan jasa tunai sebesar 2.250.000. Nah, uang kasnya bertambah, semula 19.500.000 tersebut ditambah dengan 2.250.000 yang merupakan hasil pendapatan jasa. Sehingga uang kas menjadi 21.750.000 dan pada tabel modal juga ditambahkan 2.250.000 sehingga modal menjadi 22.750.000. Lalu di tanggal 15 Agustus, Galih membayar listrik dan telepon sebesar 200.000. Biaya listrik ini akan mempengaruhi uang kas dan modal, sehingga pada tabel uang kas dan modal dikurangi biaya sebesar 200.000. Ya kan, kita membayar tagihan listrik dan telepon, jadi uang kasnya berkurang 200.000 dan modalnya juga berkurang 200.000. Ini keterangannya adalah beban
pengeluaran sehingga untuk kas menjadi 21.550.000, sedangkan modal menjadi 22.550.000. Kemudian untuk keperluan pribadinya, Galih mengambil uang tunai sebesar 500.000 pada tanggal 18 Agustus, sama seperti kolom pada tanggal 15 Agustus. Keperluan pribadi ini mempengaruhi uang kas dan modal, sehingga pada tabel uang kas dan modal dikurangi biaya sebesar 500.000, sehingga uang kas menjadi 21.050.000, sedangkan modal menjadi 22.050.000. Nah, ini tadi yang Galih mengambil uangnya secara pribadi, ini kita keterangannya adalah prive atau pengambilan uang secara pribadi. Itu uang kasnya berkurang 500.000 dan uang modalnya juga berkurang 500.000. Lalu dibayarlah angsuran hutang pada tanggal 22 Agustus sebesar 2 juta, sehingga pada tabel kas dikurangi 2 juta sehingga menjadi 19.050.000, dan pada tabel hutang dikurangi 20 juta sehingga di tabel hutang tersisa 500.000. Dan pada tanggal 24 Agustus diterimalah uang tunai sebesar 2 juta. Sebesar 2 juta karena telah menyelesaikan permintaan pelanggan. Sehingga pendapatan tersebut mempengaruhi tabel kas dan modal. Sehingga pada kas berjumlah 21.050.000 dan pada tabel modal menjadi 24.050.000. Pada tanggal 27 Agustus, gaji pegawai diberikan yaitu sebesar 1.500.000. Pada tabel kas dikurangi 1.500.000 sehingga kas berjumlah 19.550.000 dan pada tabel modal menjadi 22.550.000. Lalu tanggal 29 Agustus Galih membayar biaya lainnya sebesar 200.000 sehingga pada kas dan modal sama-sama dikurangi 200.000 karena Galih membayar biaya lainnya, beban lainnya. Pada tanggal 30 Agustus 2020, Galih membeli alat kantor secara tunai seharga 500.000. Nah, ini kita masuk ke modalnya dikurangi 500.000, sedangkan pada tabel peralatannya ditambah 500.000. Kasnya juga dikurangi sebesar 500.000. Itu kita sama-sama mendapatkan hasil. Jadi itulah penjelasan transaksi yang telah berlangsung selama bulan Agustus 2020. Hasil akhir dari persamaan dasar akuntansi tersebut adalah antara aktiva, kas plus peralatan plus perlengkapan plus piutang, dan pasiva hutang plus modal adalah sama, yaitu sama-sama berjumlah 22.850.000. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan dasar akuntansi, jumlah aktiva dan jumlah pasiva pada hasil akhirnya adalah sama. Itulah saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.